Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya, kelas 1, 1, 1, 2, 1, 3 yang luar biasa. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah long weekend ya, libur Kamis, Jumat, Ahad, kita kembali lagi hari ini bertemu dengan pembelajaran. Nah, bertepatan dengan hari Senin tanggal 24 Agustus ini, anak ibu selain harus mendengarkan pembelajaran melalui video yang ditayangkan untuk materi-materi pembelajaran, anak-anak ibu juga ada tugas PH. Apa itu anak ibu PH? Penilaian harian. Setelah selesai mempelajari buku satu tema, sudah diajarkan oleh Bu Retno, Ibu Ica, dan Ibu Ruki dengan muatan pembelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika, juga nanti oleh Ibu Guru dan Bapak Guru bidang studi. Anak ibu akan mengikuti penilaian harian. Maksudnya adalah apa saja yang sudah Ibu Guru berikan. Di dalam PH itulah Ibu Guru akan membuat tagihan atau pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui sampai di manakah anak ibu dapat menyerap pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru, dan sampai di manakah Ibu Guru mampu memberikan pembelajaran dengan baik sehingga dapat diterima dengan baik oleh peserta didik semuanya. Nah, masih di hari Senin di bulan Agustus, yaitu hari apa sayang pada tanggal 17 Agustus? Iya betul, hari kemerdekaan Indonesia. Tugas anak ibu mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar yang semangat agar dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dapat membangun bangsa Indonesia kelak. Ya anak ibu, jangan lupa sebelum mengikuti pembelajaran kalian membaca doa. Begitupun sebelum mengerjakan soal-soal PH, anak ibu biasakan membaca doa. Sudah tahu semua kan doanya ya? Dari Al-Fatihah, doa untuk kedua orang tua, lalu doa belajar. Duduk yang tertib di tempat yang terang dengan jarak mata dan buku yang standar kurang lebih 30 cm agar mata kita tidak dapat rusak. Salam semangat. Semoga anak ibu hari ini sudah bisa memulai pelajaran dengan baik. Anak ibu yang soleh dan solehah, sekarang kita akan mengikuti pembelajaran tema 2, yaitu aku dan kegemaranku. Subtema 1 tentang gemar berolahraga. Ya, di mana anak ibu diharapkan mengetahui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Selain anak ibu mengikuti materi, anak ibu juga mempunyai tugas mengerjakan soal penilaian harian. Nah, apa saja gemar berolahraga itu? Apa saja, maksudnya olahraga apa saja yang digemari oleh kita, anggota keluarga kita, dan juga teman-teman kita. Dan olahraga itu ternyata dapat dilakukan juga dengan bermain. Kok bisa? Iya, ada jenis-jenis olahraga yang dapat dilakukan dengan bermain. Nah, supaya kita ketahui apa saja, kita lanjutkan ya. Namun tentunya setiap pembelajaran harus ada tujuan yang hendak kita capai. Apa itu tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah peserta didik, yaitu anak ibu semuanya, diharapkan dapat menyebutkan kegemaran olahraga diri sendiri, yaitu kegemaran olahraga kalian semua. Boleh hanya satu? Boleh. Lebih dari satu? Boleh. Kira-kira apa saja olahraga yang bisa dilakukan sambil bermain yang kalian gemari? Apa itu gemar? Gemar adalah suka atau senang, ya, menyenangi olahraga yang dapat dilakukan dengan bermain. Yang kedua,
anak ibu dapat menyebutkan jenis olahraga yang dapat dilakukan sambil bermain. Sebetulnya anak ibu sudah pernah merasakan semuanya, hanya belum dipelajari secara spesifik atau tersendiri. Dan dapat juga melakukan kegiatan olahraga yang dapat dilakukan sambil bermain. Yang keempat, anak ibu nanti diharapkan dapat menebalkan huruf-huruf pada buku tema kalian, tema 2, pada kata-kata yang kata-kata tentang nama olahraga yang dapat dilakukan sambil bermain. Dan yang terakhir, anak-anak ibu belajar melengkapi kata dalam nama olahraga yang dapat dilakukan sambil bermain. Anak ibu sudah tahu apa itu olahraga? Iya, olahraga yang mengolah raga kita atau fisik kita dengan bergerak sesuai aturan-aturan olahraga. Kalau bergerak asal-asalan itu bukan olahraga, nanti justru dapat membuat badan kita sakit. Namun ada olahraga-olahraga yang dilakukan sangat menyenangkan karena dapat dilakukan sambil bermain. Anak ibu tahu manfaatnya berolahraga? Tahu, apa antara lain? Iya, agar tubuh kita sehat, tubuh kita menjadi lebih kuat, tidak mudah terserang penyakit karena kita gemar berolahraga, sehingga imun tubuh kita pun menjadi lebih baik. Apalagi olahraga yang dilakukan sambil bermain. Kalian tidak merasakan sedang berolahraga sehingga tidak merasa jenuh, namun manfaatnya dapat kalian rasakan. Tubuh kita berkeringat, mengeluarkan keringat, ya, itu menandakan tubuh kita sehat. Karena kalau tubuh kita sakit, biasanya kita menggigil, kita kedinginan, kita tidak merasakan keringat keluar dari tubuh kita. Yuk kita lihat apa sajakah jenis atau nama olahraga yang dapat dilakukan sambil bermain. Nah, ini dia. Nama permainannya tapak gunung. Coba anak ibu kan kelahiran di kota nih ya. Anak-anak zaman sekarang kenal gak dengan permainan tapak gunung ini? Atau nama lainnya engklek, karena dilakukan dengan kaki satu melompati kotak-kotak yang ada. Nah, itu jelas membuat badan kita bergerak dengan leluasa, bergerak dengan aktif, sehingga anak ibu menjadi sehat tanpa terasa karena sambil bermain, ya nak ya. Lalu yang kedua adalah olahraga yang dilakukan dapat dilakukan sambil bermain, yaitu dilihat gambarnya apa sayang? Betul, bersepeda. Luar biasa menyenangkan ya. Ada yang sepedanya merah, biru, kuning dan seterusnya, bersama-sama kawan. Tidak terasa kalian menggoes, tidak terasa agak jauh, dan tubuh kita berkeringat. Kalian sehat, sudah melakukan olahraga, namun juga sambil bermain dengan teman-teman. Sangat menyenangkan. Yang ketiga adalah lompat tali. Siapa yang sudah pernah bermain lompat tali? Pakai karet yang dijalin gitu ya. Harus ada teman yang jaga, yang membuat tali di ujung dan ujung. Lalu dari ukuran yang rendah, teman yang sedang bermain melompati tali, tidak boleh mengenai talinya atau karetnya. Setelah berhasil dari yang pendek, agak dinaikkan sedikit, sampai zaman ibu guru kecil itu sampai segini loh nak, berdiri, namanya merdeka. Nah, coba ya nanti dilakukan dengan teman kalian di rumah. Berhati-hati tepat dengan protokol COVID, mengenakan masker, kalian jalin karet atau suruh papa dan mama pegang di kiri kanan. Anak ibu mencoba dengan ukuran yang pendek-pendek dulu ya, yaitu lompat tali. Tanpa terasa lompat, kalian sehat. Kalau kemudian teman kalian tersangkut kakinya, maka salah satu teman yang berjaga tadi menggantikan kalian bermain. Demikian seterusnya ya sayang. Yang selanjutnya adalah
olahraga yang dapat dilakukan juga sambil bermain. Nah ini, anak ibu sudah pernah belum ya bermain? Di sini judulnya gobak sodor. Kata orang tua ibu dulu, namanya dulu bukan gobak sodor. Ini adalah permainan dari zaman dulu sekali, dilakukan pada zaman masih ada Belanda loh, sebelum kita merdeka ya. Pernah dengar cerita kita dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Anak-anak ibu di perkampungan itu zaman dulu mungkin seusia kakek kalian bermain gobak sodor. Pada go back to the door ya, kembali ke pintu. Tapi untuk mudahnya disebutnya gobak sodor. Ada yang menjaga di tiap pintu-pintunya, ada yang bermain. Permainannya seperti apa? Ketika teman ada yang mau memasuki kamar-kamar yang berkotak-kotak itu, kita jaga seperti ini. Jangan sampai teman kita dapat masuk. Mirip seperti permainan kucing dan tikus. Ketika kucing mau masuk, kita jongkok dan seterusnya ya. Itu juga permainan yang dapat menyehatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa bertanya kepada papa, mama, kakek atau nenek yang sudah pernah bermain gobak sodor. Nah, maka permainan yang bisa dilakukan sambil berolahraga atau olahraga sambil bermain ini disebut juga permainan tradisional. Apa itu permainan tradisional? Permainan yang sederhana dari masa lampau yang tidak menggunakan perangkat-perangkat seperti sekarang. Di kalian main game di HP ya, atau gadget kalian, itu bukan permainan tradisional. Permainan tradisional yang dari asalnya masa lalu, tidak menggunakan alat-alat, itu yang justru menyehatkan. Kita lihat selanjutnya. Nah, kalau ini sudah dari zaman dulu sampai sekarang anak-anak ibu pasti tahu ya, bulu tangkis. Ternyata ini adalah olahraga tapi juga sambil bermain. Kalian juga sambil belajar teknik, bagaimana men-serve bola dengan baik, menghitung siapa yang dapat angka dan lain sebagainya. Jadi dalam bermain ini kalian juga belajar matematika. Wah, tadi sudah masuk berapa kali ya bola bulunya itu seperti itu, 1, 2, 3 sampai akhirnya ada yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Ini adalah bulu tangkis. Kita juga pernah membahas pada waktu yang lalu. Selanjutnya adalah ular naga. Iya, siapa yang tahu permainan ular naga? Ada yang pasang berdua ya. Nanti teman-temannya melewati gapura ini, ular naga, ada nyanyiannya ya. Misalnya seperti ini, ular naga panjangnya bukan kepala, gitu ya, menjalar-jalar selalu kian kemari, umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang. Nah, yang paling belakang atau diumpamakan ekor dari ular itu yang ditangkap oleh dua anak ini. Kalau sudah masuk di perangkatnya akan ditanya. Misalnya yang berkaos hijau kelompok buah apel, yang berkaos oranye kelompok buah pisang. Akan ditanya, pisang atau apel? Teman akan menjawab apel. Kalau apel maka akan berdiri di teman yang berkaos hijau. Itu adalah juga olahraga tapi sambil bermain ya nak ya. Nanti kapan-kapan kalau sudah tidak pandemi COVID, kita bisa praktekkan di halaman sekolah kita ya. Semoga saja pandemi COVID-nya cepat berlalu, anak ibu dapat bermain dengan teman-teman di sekolah. Ada lagi olahraga yang juga dilakukan dengan bermain adalah bersepatu roda. Nah, karena permainan ini cukup berbahaya, ada yang dilakukan di atas es ya, ice skating ya, sepatu rodanya di atas es ya nak. Oleh karena itu nih, lihat lututnya harus dilindungi. Apa ya namanya ya? Bosdeker ya. Nah, lututnya, kemudian sikunya, kemudian harus mengenakan standarnya yaitu helm dan seterusnya ya. Siapa yang sudah pernah
Kalau Bu Guru belum pernah main sepatu roda, tapi main enggrang pernah. Iya, bagus. Insya Allah anak Ibu sering ya bermain sepatu roda, karena sepatu roda bisa dimainkan di rumah juga itu. Pakai sepatu sekolah ternyata ada rodanya di bawahnya ya. Namun kalian harus tetap hati-hati. Tanpa terasa kalian mengenakan sepatu bermain, tapi juga sudah olahraga. Yang selanjutnya apa? Sepak bola sudah tidak asing lagi. Semua anak menyukai sepak bola. Kalian bisa bermain dengan teman pakai bola plastik atau bola yang sungguhan di halaman sekolah, di halaman rumah, atau di lapangan. Itu juga sangat menyenangkan. Ada berapa anak pemain sepak bola dalam satu tim? Siapa yang tahu? Pinter. Berapa? Kesebelasan. Berarti ada berapa? 11 ya, satu tim ada 11. Salah satunya adalah sebagai penjaga gawang ya. Siapa yang sudah pernah bermain bola? Luar biasa, kalau anak laki-laki pasti gemar bermain bola, dan tanpa terasa sambil bermain kalian sudah melakukan olahraga. Lalu ini ada kasti. Nah, mungkin anak Ibu belum pernah mengenal ya olahraga kasti, tapi nanti insya Allah di sekolah oleh Ibu Riana, atau kalau kalian sudah naik ke kelas 2 akan diajarkan bagaimana cara bermain kasti. Ada 2 tim, tim jaga dan tim bermain. Bolanya kecil, permainan kasti seperti bola tenis ya. Nah, salah satu melempar bola kepada yang memegang tongkat. Nanti kalau bisa tertangkap, dipukul, bolanya pakai tongkat akan berlari jauh, lalu si pemukul ini akan lari. Di sana ada pos jaga. 1, oh bolanya belum ketangkap, lari lagi ke pos yang berikutnya, pos kedua, lari lagi ke pos ketiga, bolanya masih jauh, bisa kembali lagi, itulah pemenangnya. Begitu seterusnya. Kalau kalah, maka berganti yang tadi berjaga bermain di sini. Ini menyenangkan sekali. Nah, guru SD dulu sering bermain kasti dengan teman-teman di lapangan yang luas sekali, karena guru sekolahnya di kampung. Jadi lapangannya itu masih luas, rumput, di kiri kanannya banyak sawahnya, ya. Nah, setelah melihat beberapa jenis olahraga yang dapat dilakukan bersama teman dan sambil bermain, Ibu Guru akan mengajak kalian berlatih melengkapi kata-kata di bawah ini dengan benar sesuai dengan nama-nama permainan yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Yang pertama adalah permainan apa? Bersepeda. Ada BER, ber. Kurang huruf apa coba? Ada 2 titik. Iya betul. S, E, lalu D dan A. Betul, pinter sekali. Lalu yang berikutnya, permainan apa ini? Ada eng. Iya, tapak gunung. Jadi kurang huruf apa di sini, Nak? P, A, K ya. N, U. Betul, nanti kalian berarti ikut dijawab ya di rumah. Nah, lagi masih berlatih. Apa ini tadi namanya? Betul, gobak sodor. Kalian lengkapi hurufnya. Lalu apa ini? Iya, bersepatu roda. Ya, dilengkapi ya sayang. Huruf-huruf yang masih kosong. Lalu berikutnya adalah lo titik-titik ta. Nah, titik-titik. Oke, lanjut. Yaitu u titik-titik-titik na titik-titik. Pintar, semuanya sudah pandai menjawab dengan benar. Ada lagi, yaitu kas titik-titik, lalu bu titik-titik, ta titik-titik, k titik-titik. Tepat sekali, kalian luar biasa. Semuanya bisa melengkapi huruf-huruf yang kosong. Ada nama-nama olahraga yang dapat dilakukan sambil bermain.
Demikian anak ibu uraian materi tentang kegiatan kegemaranku, yaitu gemar olahraga, tentang olahraga yang dapat dilakukan sambil bermain, ya. Nah, setelah berakhir pembelajaran yang Bruno sampaikan, jangan lupa kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, irrobil alamin. Terima kasih atas perhatian anak ibu semuanya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan PH hari ini. Semoga sukses, tetap semangat walaupun belajar dari rumah bersama mama, ayah atau kakak. Salam semangat untuk kalian semua. Terima kasih kepada ayah bunda yang selalu telaten membimbing anak-anak kami semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.